Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Dan masih dalam kompetensi dasar ke-11, yaitu menerapkan persiapan pengelolaan dana kas kecil bagian kedua. Baik, langsung saja akan saya jelaskan materinya. Pada pertemuan kemarin, Bu Devi sudah menjelaskan tentang pengelolaan dana kas kecil. Nah, sekarang akan saya review sedikit apa itu pengelolaan dana kas kecil. Jadi, pengelolaan dana kas kecil merupakan proses pengelolaan bukti transaksi dana kas sampai pencatatan buku kas kecil dalam operasional perusahaan. Nah, dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil, apa saja sih yang harus disiapkan? Yang pertama, dokumen atau bukti transaksi pengelolaan dana kas kecil. Nah, dokumen atau bukti transaksi ini terdiri dari bukti kas keluar atau BKK, cek, kemudian permintaan pengeluaran dana kas kecil atau PPKK, kemudian bukti pengeluaran kas kecil atau BPKK, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil atau SP2D, kwitansi, dan nota kontan. Nah, berikut contoh dari formulir bukti kas keluar. Jadi, bukti kas keluar ini dibuat pada saat Kasa mengeluarkan dana kas untuk pembentukan dana kas kecil guna pengisian kembali dana kas kecil. Selanjutnya, formulir permintaan pengeluaran kas kecil atau biasa disebut dengan PPKK. Dokumen permintaan pengeluaran kas kecil ini digunakan oleh pemakai dana kas kecil untuk meminta uang kepada pemegang dana kas kecil. Jadi, pemakai dana kas kecil jika membutuhkan uang, maka harus membuat formulir permintaan pengeluaran kas kecil yang ditujukan kepada pemegang dana kas kecil. Selanjutnya, nota kontan. Jadi, nota kontan ini adalah dokumen yang dibuat dan dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nah, pemakai dana kas kecil setelah membelanjakan uangnya, pasti dia akan menerima yang namanya nota kontan jika pembeliannya secara kontan atau cash. Nota kontan ini nanti sebagai lampiran atau bukti transaksi yang akan diserahkan kepada pemegang dana kas kecil sebagai pertanggungjawaban dari pemakai dana kas kecil terhadap uang yang telah dipakai atau dibelanjakan. Selanjutnya ada bukti pengeluaran kas kecil. Nah, dokumen bukti pengeluaran kas kecil ini dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan pemakaian dana kas kecil. Selain dia melampirkan nota kontan, pertanggungjawaban pemakai dana kas kecil juga harus membuat bukti pengeluaran kas kecil. Nah, biasanya perusahaan itu menggunakan voucher kas kecil atau petty cash voucher, yaitu voucher yang mengesahkan pengeluaran uang dari kas kecil dan disimpan sebagai bukti pengeluaran. Kemudian ada surat permintaan pengisian dana kas kecil atau biasa disebut dengan SP2D. Dokumen permintaan pengisian kembali kas kecil ini dibuat oleh pemegang dana kas kecil untuk meminta pengisian kembali kas kecil kepada bagian keuangan. Kedua, hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengelolaan dana kas kecil yaitu peralatan yang akan digunakan.
Nah, apa saja sih peralatan yang akan digunakan? Nah, peralatan yang akan digunakan sebenarnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Namun di sini kita akan mereview kembali. Jadi peralatan yang digunakan dalam persiapan pengelolaan dana kas kecil itu ada alat tulis, buku kas kecil, peti cash box, kalkulator, stapler dan isi, ordner, perforator, serta komputer dan printer. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa pengelolaan dana kas kecil sendiri merupakan proses pengelolaan bukti transaksi kas sampai pencatatan dana kas kecil, maka prosedur pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang ini ada dua. Yang pertama ada metode impres dan metode fluktuatif. Untuk metode impres sendiri biasa disebut dengan metode dana tetap. Kenapa metode dana tetap? Karena saldo setiap bulannya itu tetap, tidak berubah, harus tetap. Kemudian yang kedua ada metode fluktuatif. Metode fluktuatif dikenal dengan metode dana tidak tetap karena saldo setiap bulannya itu bisa berubah-ubah. Nah, untuk perbedaan metode dana tetap dan metode dana tidak tetap, yaitu pertama metode dana tetap, pada saat penerimaan uang, itu ditulis atau dicatat di buku jurnal. Pencatatannya sebagai berikut, karena kas kecil menerima uang, maka kas kecil ini termasuk ke debit, dicatat pada debit, dan kas besar yang mengeluarkan uang, maka kas besar ini dicatat pada kredit. Kemudian yang kedua, pengeluaran uang. Jadi pada saat pengeluaran uang ini tidak di jurnal. Setiap transaksi pada saat pengeluaran uang menggunakan metode dana tetap ini tidak dicatat di jurnal. Pencatatan di jurnal ini ketika akan dilakukan pengisian kembali. Kemudian pengisian kembali. Nah, pada saat pengisian kembali, baru dicatat di jurnal transaksi-transaksi yang sudah dilakukan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30 atau akhir bulan. Pencatatannya yaitu biaya-biaya, misal biaya transportasi, kemudian biaya konsumsi terhadap kas. Kenapa kas? Karena pengisian kembali ini berarti kas kecil mendapatkan uang atau memperoleh penerimaan uang. Sedangkan kas besar yang mengeluarkan uang untuk kas kecil, sehingga kas besar ini dia dicatatnya di kredit. Selanjutnya yaitu metode fluktuatif atau metode dana tidak tetap. Metode dana tidak tetap ini, saldo setiap akhir bulan itu pasti berbeda-beda. Bisa melebihi saldo bulan ini atau kurang dari saldo bulan ini. Nah, untuk pencatatan penerimaan uang pada metode fluktuatif ini dicatat di jurnal. Pencatatannya sama dengan metode metode dana tetap. Kemudian untuk pencatatan pengeluaran uang ini di jurnal. Jadi setiap ada transaksi pengeluaran uang itu langsung dicatat di jurnal. Beda dengan yang metode dana tetap. Kalau metode dana tetap tadi, pencatatannya jika ada transaksi dicatat di jurnal ketika akan melakukan pengisian kembali. Kemudian pengisian kembali ini dicatat di jurnal, namun tidak perlu menjabarkan transaksi-transaksi yang sudah terjadi, cukup dicatat kas kecil terhadap kas. Jadi
Jadi biaya-biaya yang terjadi atau transaksi yang terjadi itu ditotal jumlahnya, kemudian dicatatnya di jurnal itu sebagai kas kecil. Baik anak-anak, cukup sampai di sini penjelasan dari Bu Devi. Terima kasih, sampai jumpa pada video atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.